Halo para sahabat rumah sakit. Seperti yang kita ketahui, trending topik yang sedang booming atau sedang dibicarakan di Indonesia dari akhir tahun 2023 sampai dengan awal tahun 2024 adalah pemilu. Pemilihan umum presiden dan calon presiden periode 2024 sampai dengan 2029. Mungkin dari kita pernah melihat debat capres dan cawapres kemarin yang sudah dilaksanakan kurang lebih 5 kali selama masa kampanye berlangsung. Dan sering kita dengar paslon atau para calon presiden dan wakil presiden sering menggaungkan kalimat Indonesia Emas 2045. Apa sebenarnya Indonesia Emas 2045 dan bagaimana peran serta rumah sakit, khususnya rumah sakit swasta dalam mendukung Indonesia Emas 2045? Dengan saya, Dr. Iko Martaliza, akan berusaha menjelaskan kepada para sahabat rumah sakit terkait peran serta rumah sakit swasta dalam mendukung Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 adalah di mana Indonesia genap berusia 100 tahun alias 1 abad di tahun 2045 sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Artinya Indonesia akan mengalami usia emas di tahun itu. Pada tahun 2045, Indonesia ditargetkan sudah menjadi negara maju, modern, dan juga sejajar dengan negara adidaya di dunia. Bukan hanya target, tapi ada usaha yang diupayakan untuk tidak sampai ke sana. Disitulah terdapat ide, wacana, gagasan generasi sehat yang dituangkan dalam RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional di tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang disusun dan dirancang oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada bulan Agustus 2023 kemarin. Visi Indonesia Emas 2045 adalah menciptakan negara Nusantara berdaulat dan berkelanjutan dengan 5 sasaran misi utama, 8 misi agenda, 17 arah tujuan, dan juga 45 indikator utama pembangunan yang dapat kita lihat di RPJPN di tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Dalam menuju Indonesia Emas 2045, pembangunan Indonesia difokuskan kepada 4 pilar pembangunan. Yang pertama, pembangunan masyarakat atau manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan juga teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Dan yang keempat adalah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. 4 pilar pembangunan yang disusun menuju Indonesia Emas 2045 tidak terlepas dari dukungan data kondisi demografi penduduk Indonesia. Tahukah kalian, pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2035, Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi di mana jumlah penduduk Indonesia 70% akan berada dalam usia produktif yang berusia dengan kisaran antara 15 sampai dengan 64 tahun. Sedangkan sisanya 30% penduduk Indonesia akan berada dalam usia tidak produktif, yaitu di bawah 14 tahun dan di atas dari 65 tahun. Pembangunan kesehatan nantinya akan dihadapkan pada transisi demografi penduduk tersebut, yang mana diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan juga perilaku hidup tidak sehat. Hal ini dapat meningkatkan beban penyakit menular dan juga beban penyakit yang menular dan juga permasalahan kesehatan pada penduduk lanjut usia dan juga kesehatan jiwa. Oleh karena itu, sektor kesehatan diharapkan dapat melakukan penyesuaian terhadap transisi demografi penduduk tersebut. Dalam mendukung visi misi Indonesia Emas 2045, Indonesia Sehat merupakan salah satu bentuk transformasi sosial di bidang kesehatan di mana terdapat 4 target. Yang pertama adalah sistem kesehatan yang tangguh dan responsif. Kedua, peningkatan usia hidup dan hidup sehat, usia panjang dan hidup sehat. Yang ketiga adalah penurunan prevalensi stunting di bawah 5% dan juga tuberkulosis dan kusta tereliminasi. Dan yang keempat adalah usia harapan hidup UHH mencapai 80 tahun. Sesuai dengan arahan dari Presiden bahwa pelayanan di rumah sakit didorong bukan hanya terhadap pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, tapi juga harus bisa memberikan pelayanan dari dalam sektor paliatif. Apa kontribusi rumah sakit swasta khususnya dalam menuju Indonesia Emas yang sesuai dengan target
transformasi kesehatan dan juga visi misi, banyak hal yang dapat kita lakukan di rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan visi misi Indonesia Emas dan juga transformasi kesehatan. Di antara yang pertama adalah memberikan program promotif dan juga preventif dan juga pengembangan atau pengetahuan terkait perilaku hidup sehat yang dapat dilakukan oleh tim atau komite PKRS di rumah sakit masing-masing, tidak hanya bagi pasien dan keluarga pasien tapi juga terhadap lingkungan di sekitar rumah sakit. Yang kedua, kita juga dapat melakukan program atau membuat program deteksi dini bagi penyakit kronis ataupun non kronis, seperti contoh membuat paket MCU deteksi dini kanker, kesehatan jantung, premarital, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah membuat program vaksinasi rutin dan lengkap ataupun vaksinasi dasar bagi bayi baru lahir, anak-anak, dan juga dewasa. Yang keempat, kita juga dapat melakukan program nasional sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan, di mana memang sudah menjadi standar dari akreditasi, yaitu Proknas. Yang dapat diupayakan oleh rumah sakit adalah pertama, meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi dengan adanya Ponek. Yang kedua, melakukan mengurangi angka kesakitan tuberkulosis dengan melakukan program promotif surveillance, kemudian menemukan penyakit tuberkulosis dan juga menyediakan dan memberikan obat tuberkulosis bagi pasien tuberkulosis. Yang ketiga, mengurangi atau menghilangkan angka kesakitan, mengurangi kesakitan dari HIV dengan menyediakan pelayanan konseling dan juga deteksi dini untuk penyakit HIV. Yang keempat adalah menurunkan angka stunting dan wasting dengan melakukan program promotif, juga menerima rujukan kasus stunting dan wasting, di mana juga kita juga bisa melakukan program pemberian asam folat dan juga pemberian makanan tambahan dan juga obat cacing tidak hanya bagi ibu hamil tapi juga kepada balita dengan kondisi gizi kurang. Kemudian juga kita rumah sakit dapat membuka pelayanan keluarga berencana. Yang berikutnya adalah kita dapat membuka pelayanan poligeriatri rawat jalan, di mana yang memang pelayanan poligeriatri ini dipisahkan dengan pelayanan poli yang lainnya dari sejak pendaftaran sampai dengan ruang tunggu yang terpisah. Ini untuk memudahkan mobilisasi para lansia untuk dapat berobat ke rumah sakit. Begitu juga kita juga harus menyediakan pelayanan rawat inap khusus geriatri dengan memberikan fasilitas tambahan seperti alat bantu di setiap ruangan rawat inap untuk memudahkan mobilisasi pasien lansia. Dan juga hal ini didukung dengan membuat tim geriatri yang diketuai oleh dokter spesialis penyakit dalam sub geriatri dan juga didukung oleh perawat yang berkompeten dalam pelayanan lansia. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga membuka pelayanan home care untuk pasien-pasien pos rawat inap, di mana memang bukan hanya untuk pasien pos rawat inap, tapi juga kita menyediakan pelayanan home care bagi lansia dengan menyediakan tenaga caregiver yang memang berkompeten dan sudah terlatih untuk menangani dan merawat lansia dalam perawatan di rumah. Kemudian yang berikutnya kita juga membuka atau menyediakan ruang rawat inap khusus isolasi bagi pasien dengan penyakit menular. Kemudian kita juga bisa menambah kapasitas tempat tidur di rumah sakit untuk bisa memberikan pelayanan secara optimal pada pasien yang membutuhkan. Selain itu juga kita harus menyediakan tenaga kesehatan, tenaga medis dan juga tenaga kesehatan yang berkompeten dan berkualitas. Tidak hanya dokter spesialis dasar, tapi juga dokter spesialis yang lainnya seperti dokter spesialis jantung, dokter spesialis paru, dokter spesialis kulit, dokter spesialis ortopedi dan lain sebagainya, dan juga dokter penunjang medis lainnya. Kemudian jangan lupa kita juga harus melakukan kendali mutu dan kendali biaya terkait pembiayaan jaminan kesehatan nasional. Masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Mari bersama-sama membangun tubuh dan jiwa yang sehat juga kuat dalam
Mari bersama-sama membangun tubuh dan jiwa yang sehat dan kuat untuk membangun masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045.